syukur dan doa. Mazmur 40. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Daud sangat menanti-nantikan Tuhan. Daud menantikan Tuhan dengan sangat. Dan biasanya kalau penantian dengan sangat ini biasa menimbulkan yang namanya kegelisahan. Oleh karena yang dinantikan ini datang atau tidak. Apalagi kalau sudah dinanti-nanti tapi tak kunjung-kunjung juga datang. Maka ini biasa menanti dengan sangat ini biasa menimbulkan efek kegelisahan, kadang tidak tentram, kadang tidak nyaman dan sebagainya. Nah, dilanjutkan dengan lalu ia menjenguk kepadaku. Menjenguk kepadaku bisa jadi ini oleh karena Daud beriman percaya kepada Tuhan bahwa di saat kalau ia menantikan Tuhan, Tuhan akan melihatnya. Atau bisa juga ini oleh karena satu penglihatan yang dilihat Daud dikala ia menantikan Tuhan dan mendengar teriakku minta tolong. Nah, jadi rupanya ini yang dinantikan oleh Daud, saudara. Daud menantikan pertolongan dari Tuhan, menanti dengan sangat. Ia sangat rindu, ia sangat ingin untuk Tuhan menolongnya. Ia benar-benar berada dalam keadaan situasi yang dimana ia membutuhkan pertolongan Tuhan, sehingga ia menanti dengan sangat. Ayat ketiga, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Nah, rupanya ini, saudara, ini ada kesaksian dari Daud bahwa Tuhan mengangkatnya dari lubang kebinasaan. Jadi rupanya hal ini yang dinantikan oleh Daud. Daud menantikan pertolongan Tuhan dan dilanjutkan dengan Daud bersaksi bahwa Tuhan mengangkatnya dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Lubang kebinasaan berarti Daud sudah tak berdaya, Daud sudah dalam keadaan sulit. Satu kisah tentang Daud dikala Daud dikejar oleh Saul dan hampir Saul menangkapnya. Lalu datanglah kabar dari utusan kepada Saul bahwa kembalilah pulang karena tempat kita diserang orang Filistin. Akhirnya Saul tidak jadi mengejar Daud, padahal hampir Daud sudah terpojok, sudah terkepung. Tapi Tuhan menolong Daud dengan cara mengirim orang Filistin datang ke tempatnya Saul, sehingga akhirnya Saul harus kembali ke tempatnya, ke kemahnya, ke kubu pertahanannya untuk menolong orang-orang di sana, sehingga ia tidak jadi mengejar Saul. Nah, itu adalah pertolongan, saudara. Nah, ini Tuhan mengangkat Daud dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Mungkin hal yang lebih sulit lagi dari saat dia dikejar oleh Saul. Jadi di saat Daud menanti pertolongan Tuhan bukan hanya saja melihat, tetapi Tuhan menolongnya, mengeluarkannya dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Lumpur rawa ini, saudara, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara tentu tahu bahwa lumpur rawa ini adalah lumpur yang cukup dalam. Kalau Anda jatuh di sana, Anda akan sulit untuk keluar, kecuali ada menolong Anda atau ada alat bantu di sana yang bisa Anda gunakan untuk keluar. Ini menceritakan tentang suatu situasi yang tak terduga. Lumpur rawa ini adalah perbuatan alam, bisa juga adalah jebakan yang dibuat oleh manusia, tapi biasanya lumpur rawa ini pada umumnya adalah perbuatan alam. Nah, ini situasi yang tak diduga, situasi yang tak diinginkan. Mungkin saja Daud secara tidak sengaja jatuh di sana jika berjalan, atau tidak hati-hati, atau mungkin didorong sehingga jatuh di sana. Nah, ini situasi-situasi sulit yang sering kita alami. Kita sering mungkin berada dalam situasi di mana yang tidak kita inginkan dalam pergumulan hidup ini. Mungkin oleh karena tidak hati-hati, mungkin oleh karena terlalu bersemangat, sehingga kita lupa bahwa tempat di mana yang akan kita datangi adalah situasi yang sulit. Atau bisa jadi juga karena ada rancangan dari yang lain untuk membuat kita celaka sehingga kita ditaruh di sana. Tapi sudah diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saat Daud menanti Daud ditolong Tuhan, saya percaya kalau kita menanti Tuhan, kita berada dalam situasi apapun juga Tuhan akan menolong kita. Contoh saja, contoh kecil, kalau ada tawuran, Anda tidak sadar kalau ternyata tiba-tiba Anda sudah berada di tengah situasi orang lagi tawuran, orang lempar-lemparan. Nah, ini situasi yang sulit yang tidak kita duga yang terjadi, kita sudah ada di sana. Kalau kita tahu bahwa orang sudah tawuran, kita mungkin akan mundur. Kalau Daud tahu di sana ada rawa-rawa, Daud tidak mungkin akan masuk di sana. Tapi Daud ada di dalam tempat di lumpur rawa-rawa ini, mungkin secara tidak sengaja atau didorong orang dan sebagainya.
percaya bahwa dalam keadaan sulit apapun juga pertolongan Tuhan selalu ada. Bukan tidak cukup hanya ditolong dari lumpur rawa saudara, tapi dilanjutkan dengan ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Jadi setelah Tuhan menolong Daud, Tuhan mengangkatnya dari lumpur rawa dan menaruhnya di atas bukit batu. Di atas bukit batu berarti sudah kokoh tempatnya, sudah kering, dan sudah tidak mungkin Daud untuk tersedot jatuh ke sana. Apalagi gunung batu kita ini adalah Tuhan. Dan pertolongan kita juga yang adalah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sangat luar biasa saudara. Ini benar-benar pertolongan yang luar biasa. Dan ini akan sangat membuat kita mengucap syukur dengan Tuhan. Karena sungguh ia Tuhan yang kita andalkan, yang tidak meninggalkan kita. Dalam keadaan yang sulit, dalam lubang kebinasaan, akan sangat sulit untuk orang menolong kita. Bahkan tidak mungkin kita ditolong, tapi Tuhan kita ajaib. Dia sanggup menolong kita saudara, dan setelah itu dia akan menaruh kita di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ayat ketiga bagian terakhir, Tuhan menetapkan langkah Daud. Nah, jadi setelah ditolong, ditaruh di bukit batu, dan Tuhan yang menetapkan langkahnya Daud. Jadi Daud hari ini harus kemana, bagaimana Daud harus berperilaku, Tuhan yang menaruhnya. Bahkan di saat Daud harus melawan orang Filistin, Daud bertanya, Tuhan menjawab, pergilah, mereka kuserahkan kepadamu. Dan seterusnya, dan begitu banyak cerita kesaksian dari Raja Daud ini saudara. Ayat keempat, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Oh saudara, ditambah satu lagi, tidak cukup sampai ditolong, dituntun langkah kita, tapi Tuhan memberikan sesuatu hal dalam dirinya Daud, yaitu nyanyian baru untuk memuji Allah kita. Jadi Tuhan memberikan Daud nyanyian baru di mulutnya agar supaya juga ia bisa memuji Tuhan. Nah ini karunia saudara. Ini karunia saudara harus pahami bahwa kalau dalam pelayanan dalam bentuk apapun juga, entah Anda bernyanyi, entah Anda berkhotbah, entah Anda bisa membangun gereja, entah Anda bisa berbagi kasih, entah berdoa atau apapun juga, itu adalah karunia yang dimana itu pasti Tuhan yang kasih. Bahkan ada orang-orang yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan kekurangan pun mereka akan sanggup berbagi kasih dengan orang lain. Itu adalah karunia, dan itu pasti Tuhan yang beri. Karena tidak mungkin orang dalam kekurangan, tapi ia mau mengeluarkan lagi yang ia punya yang kurang ini untuk diberikan kepada orang lain. Itu karunia saudara. Anda harus tahu kalau hal itu terjadi pada Anda, sejujurnya Tuhan mengasihimu dan Tuhan menyertaimu. Sama seperti Daud. Ini kalau Anda melakukannya dengan tulus, sebab terkadang ada orang lain menyanyi tapi tidak tulus, angkat tangan tapi tidak tulus, hanya supaya orang puji, menolong orang supaya hanya orang puji. Itu bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, Anda menolong orang, Anda tidak ingin untuk dipuji, Anda tidak mau menolong untuk dipuji, tapi Anda menolong karena memang Anda harus menolong, sebab itu hal dari hati. Nah, untuk memuji Allah kita, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Nah, ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati Anda, hati kita untuk kita lakukan, dan orang akan melihatnya dan orang menjadi takut. Oh, jangan ganggu dia, karena dia kuat berdoa. Contoh seperti itu. Wah, ini orang luar biasa, dulu dia tidak begini tapi sekarang dia hebat, dia luar biasa. Ada suatu hal yang membuat kita disegani. Sekalipun kita tidak meminta dan kita tidak ingin untuk dihormati, tapi orang akan menghargai, menghormati kita oleh karena suatu hal yang Tuhan taruh di hati kita. Dan ending dan ujung daripada semua pelayanan yang kita lakukan yang Tuhan taruh di hati itu, supaya orang menjadi percaya kepada Tuhan. Luar biasa saudara. Lalu percaya kepada Tuhan, ayat keempat bagian terakhir. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara kita bisa melakukan satu hal apapun juga, sekecil apapun juga itu dalam pelayanan, pasti ada tujuannya. Tujuannya itu adalah Tuhan ingin orang lain juga menjadi percaya, bukan hanya kita sendiri percaya. Sebab kasih karunia itu datang bukan hanya kepada kita, tapi juga kepada orang lain di luar sana yang mungkin selama ini belum masuk dalam kasih karunia itu. Sebab kasih karunia itu Tuhan berikan dengan cuma-cuma, tapi kita harus menerimanya juga. Kalau kita tidak memberi diri untuk menerima kasih karunia itu, maka kasih dari Tuhan itu pun juga akan sulit kita rasakan dalam hidup. Oleh karena itu saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita pernah hidup dalam situasi yang sulit, masa lalu yang tidak menyenangkan, atau pergumulan hidup yang sulit, lalu kita ditolong Tuhan, dan ada sesuatu hal yang mungkin Anda rasakan dan saat ini Anda tahu bahwa hal itu Tuhan beri untuk
sebagai karunia untuk Anda jalankan, maka lakukanlah pelayanan itu dengan baik. Sebab pelayanan itu adalah milik Tuhan. Dan kalau Anda tidak bisa melayani Tuhan dengan baik, atau Anda tidak mau melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan inginkan Anda lakukan, Tuhan bisa menemukan orang lain untuk melakukannya, menggantikan Anda. Saul saat tidak mau melakukan sesuai keinginannya Tuhan, Tuhan menggantikannya dengan Daud yang mau melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yaitu taat. Dan kalau kita dalam keadaan lemah dan kita merasa bahwa kita tidak bisa untuk melakukan sendiri, dan kita memintanya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan orang lain untuk memampukan kita, membantu kita melakukan setiap pelayanan kita. Musa mengatakan bahwa saya patah lidah, lalu kata Tuhan kepada Musa bahwa ada Harun, ada abang Harun. Ya gitu saudara. Nah, dan juga ada hal lain di mana Tuhan akan mempertegas. Tuhan tidak memilih orang lain untuk menolongmu, tapi Tuhan akan mengatakan seperti kepada Yeskiel bahwa saat Yeskiel mengatakan bahwa aku masih sangat muda, Tuhan bilang bahwa jangan takut kepada mereka, apapun yang aku perintahkan untuk katakan. Itu pertegas, itu Tuhan mempertegas. Jadi Tuhan, terserah Tuhan maunya Tuhan bagaimana. Tuhan mau pelayanan itu kita lakukan sendiri, atau kita lakukan dalam pertolongan orang lain, atau kita melakukannya dengan keinginan Tuhan yang lain, itu terserah maunya Tuhan. Yang pasti pada tujuannya daripada setiap pelayanan kita adalah supaya orang lain menjadi percaya, saudara. Sebab Tuhan bukan hanya mengasihi saya dan saudara saja, tapi Tuhan mengasihi semua umat manusia. Bahkan Tuhan mau rela meninggalkan 99 untuk mencari salah satu saja. Oleh karena Tuhan terlalu mengasihi dan tidak ingin salah seorang hilang. Bahkan Tuhan mau untuk pindahkan setan-setan kepada babi-babi oleh karena Tuhan mengasihi satu orang yang gila itu. Itu saudara. Kita mungkin dan kita pasti juga mengenal Tuhan oleh karena pertolongan orang lain. Entah dari sarannya guru sekolah minggu atau dari orang tua dan sebagainya. Tapi tujuan yang mereka lakukan itu supaya saya dan Anda menjadi percaya. Sekarang kalau saya dan Anda sudah menjadi percaya kepada Tuhan, dan ada pelayanan yang Tuhan taruh di pundak kita mau lakukanlah dengan tulus kepada Tuhan. Dan pertolongan Tuhan tetap akan terus ada untuk kita. Tidak akan pernah jauh-jauh Tuhan dari kita. Tuhan tidak hanya akan menjenguk, tapi Tuhan akan menolong kita, saudara dan saya. Salam.